tatkala kita berbicara tentang fikih, Anda itu misalkan kita membicarakan tentang awal Ramadan nih. Nah, awal Ramadan itu berkaitan erat dengan falak, betul. Tetapi ya falak itu tidak cukup untuk menentukan awal Ramadan. Jadi harus membahas dari segi fikihnya. Jadi ini pada akhirnya nanti saling saling menguatkan ya, saling melengkapi begitu. Jadi misalkan nih Anda mau menghukumi atau mau mencari hukum tentang menabung di bank. Nah, Anda menjadi seorang ekonom itu tidak cukup hanya menjadi seorang ekonom saja. Anda harus menjadi seorang ekonom dan seorang fakih. Atau kalau Anda hanya seorang fakih, Anda harus bertanya kepada seorang ekonom untuk mengetahui seluk-beluk menabung di bank itu seperti apa. Kita akan saksikan dulu penjelasan dari Profesor Izzuddin yang mana beliau itu kekeh ya melihat bahwa yang namanya hisab, apalagi kalender global itu tidak bisa dipakai. Kita saksikan dulu nih. Terima kasih bahwa menjelang Ramadan ini sering banyak kali kita mendapatkan informasi bahwa saudara kita, Ormas Muhammadiyah, sudah memberikan keputusan bahwa 1 Ramadan jatuh pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2026. Informasi yang didapatkan bahwa Muhammadiyah mendasarkan kepada kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), tidak menggunakan yang sebelumnya digunakan, yakni hisab wujudul hilal. Oke, sebentar, ini yang agak aneh begitu. Biasanya orang-orang Muhammadiyah itu paling getol minta Quran sama hadis. Cuma dalam permasalahan ini itu nggak ada Quran, nggak ada hadisnya. Ini murni pemahaman serampangan atas hadis. Itu murni, nanti akan kita buktikan ya pada komentarnya Pak Profesor Tono kalau cukup waktunya. Ada sebuah hal yang perlu kita pertimbangkan di dalam KHGT ini, bahwa KHGT menggunakan kriteria yang merujuk kepada kriteria Imkanur Ru'yah Istanbul Turki tahun 2016, di mana secara global di mana ada data hilal pada ketinggian 5 derajat kemudian elongasi 8, maka dinyatakan sudah masuk tanggal. Nah, inilah yang kemudian sebentar ya, coba cari tuh dari hadisnya, dari mana pemahaman ini bisa terjadi begitu. Coba cari. Kita tidak mencari hadis secara letterlek begitu ya. Cara memahami hadisnya saja. Hadis mana yang dipakai untuk memahami atau untuk memahamkan bahwa imkan ru'yah dengan segitu itu bisa dipakai untuk awal Ramadan dan berlaku secara global. Ini yang mana? Dan ini penting ya kalau Anda mau jadi Muhammadiyah itu. Karena Anda harus ittiba, tidak boleh taklid kalau Anda mau jadi Muhammadiyah. Kita lanjutkan lagi. Terbaca di dalam beberapa informasi yang kami terima, mendasarkan kepada keberadaan ketinggian hilal yang ada di daerah Alaska, Amerika Serikat pada tanggal 17 Februari 2026, sudah menurutnya sudah memenuhi kriteria ketinggian hilal 5 derajat, elongasi 8 jam. Oke, sebentar. Pak Izzuddin ini, Profesor Izzuddin ini juga ahli falak ya. Cuman kalau saya mau jadi lucu, kalau saya menjadi beliau akan ketawa-ketawa gitu ya. Mohon maaf, nggak punya ada urusan kamu itu ya. Saya bukan orang yang berbaik-baik untuk dipuji sama orang gitu. Ini apa? Ternyata ngikutnya Alaska. Ya gimana ya? Syariat itu tidak bisa demikian. Misalkan ya di dalam zakat itu ada aturan-aturannya. Ada haul, kemudian ada nisab. Kalau belum nisab tapi haul nggak ada zakat. Kalau ada haul tapi nggak ada nisab yang nggak ada zakat. Dan sebagainya. Ini adalah turunan dari memahami usul fikih. Ya, sedangkan Muhammadiyah saya tantang beberapa kali itu. Mereka itu tidak punya usul fikih. Muhammadiyah itu. Wahabi juga sama. Wahabi juga nggak punya usul fikih sama. Definisi Profesor sendiri, sebetulnya apa sih definisi awal Ramadan itu? Apakah hilal yang sudah wujud, hilal yang mungkin terlihat, atau hilal yang memang sudah nyata terlihat? Ya seharusnya memang yang wujud itu. Jadi kalau referensinya ada harus terlihat, itu akan membuat kekacauan. Kekacauan karena kemudian yang di sebelah barat bumi itu bisa jadi lebih awal daripada kita, daripada yang di timur ini. Coba lihat ya, Profesor Tono ini di dalam memahami awal Ramadan itu landasannya bukan syariat. Tetapi apabila dilaksanakan dengan ru'yah, terlihat hilal itu akan terjadi kekacauan. Padahal kekacauannya bukan kekacauan syariat. Ini kekacauan yang dipandang oleh Profesor Tono saja, bukan kekacauan syariat. Jadi kan tadi pertanyaannya bagus sekali dari host ini. Apa menurut Prof Tono itu awal Ramadan? Apakah dia itu asal ada hilal atau imkan ru'yah, meskipun dia itu tidak terlihat, atau ru'yah, wujud ru'yahnya itu harus terlihat mana? Profesor Tono mengatakan, kalau ini harus terlihat, itu akan terjadi kekacauan. Lah, pertanyaannya kekacauan versi siapa begitu? Dan seharusnya Profesor Tono ini, kalau mau begitu ya, ini kan permasalahan syar'i. Definisinya seharusnya definisi syariat, bukan definisi yang dibikin-bikin sendiri. Menurut saya, lah kamu siapa di dalam permasalahan agama ini, Prof Tono begitu ya. Sekali lagi saya katakan, tidak cukup hanya untuk menjadi ahli falak, tatkala ingin berbicara tentang hukum syariat yang bertalian dengan pengetahuan falak itu tidak cukup hanya menjadi ahli astronomi begitu. Kita ini kebetulan kan terletaknya di timur kan gitu ya. Jadi kalau misalnya, karena begini, matahari dan bulan itu kan bergerak dari arah timur ke arah barat. Betul. Jadi begitu. Nah, sedangkan hilal itu terbentuk setelah terjadi ijtima. Nah, kalau sudah terjadi ijtima di sebelah timur itu sebetulnya hilal sudah terbentuk itu, sudah lahir. Sudah bisa dipastikan? Sudah bisa dipastikan lah itu. Dan kan tidak bisa mundur lagi. Iya, betul. Tidak mungkin mundur lagi. Nah itu terlepas dari imkan ru'yah atau tidak ya. Jadi meskipun tidak imkan ru'yah, di bawah 5 derajat misalkan, itu sudah dihitung bulan tuh oleh Pak Tono ini. Oke kan tidak ada masalah sebetulnya untuk bulan-bulan yang lain. Tapi apakah Ramadan seperti itu? Ini kan pertanyaannya bulan Ramadan.
Nah, itu persoalannya kemudian ada yang mempunyai keyakinan bahwa itu harus dilihat karena ada hadis Nabi yang mengatakan sumu li ru'yatihi, berpuasalah karena melihat hilal. Padahal melihat di sini itu sebetulnya bukan melihat secara harfiah. Karena kata ru'yah itu sendiri dalam Al-Qur'an itu 75% itu bisa sebetulnya berarti bukan melihat dengan mata tapi memahami. Misalnya wa taras syamsa idza tala'at tazara wa taras syamsa idza tala'at tazawaru angkah bi dzatal yamani wa idza gharabat taqriduhum dzatal shimali. Itu kan taruhnya di situ kan menceritakan peristiwa yang ratusan tahun yang lalu itu. Bentar ya, ini mulai ngaconya siapa? Pak Tono ini. Jadi ya beliau itu tahu kan, Pak Tono ini tahu bahwa yang namanya ada hadis yang menyatakan sumu biru yatiha, wafturu biru yatiha, saumlah dengan ru'yahnya dan berbukalah dengan ru'yahnya. Itu kan jelas. Nah, saya mau mengatakan seperti ini. Pak Tono ini usulnya apa? Ya, karena setahu saya kalau Muhammadiyah dan Wahabi itu justru tekstualis dalam pengertian nas itu harus difahami secara zohir. Dan percaya atau tidak, Syafi'iyah pun sama sebetulnya. Selama tidak ada korinah itu alasan yang mengharuskan suatu kata itu difahami secara majaz, maka dia harus dimaknai secara zohir. Itu sama saja sebetulnya Syafi'iyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, ya, Wahabi, kemudian Muhammadiyah sama sebetulnya. Jadi tatkala kamu itu mau memalingkan satu kata dari makna asalnya, kamu harus memiliki alasan. Nah, alasan ini nanti yang disebut korinah begitu. Itu akan panjang lagi permasalahan usul fikih. Nggak bisa selesai dalam satu video apalagi cuma setengah jam begitu ya. Cuman saya mau ada kata-kata yang menarik dari Pak Tono. Disinilah beliau offside di dalam pembicaraannya. Orang kalau nggak tahu ya mau jadi ahli falak, jadi ahli falak saja. Nggak usah baca Qur'annya kan acak-acakan akhirnya. Ya mungkin lupa. Makanya kalau lupa jangan dibaca, mending sambil lihat mushaf saja begitu. Yang dimaksud itu kan di sini surah Al-Kahfi ya ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarasy-syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamini wa idza gharabat tafriduhum dzatash shimali wa hum fi fajwatin minhu. Nah, kita berhenti saja dulu di situ. Yang mana beliau mengatakan 75% yang namanya kata ro'a di dalam Al-Qur'an itu maknanya melihat. Maknanya itu berpikir begitu, bukan melihat. Nah, ini pertama ya permasalahannya. Dari mana angka definitif itu keluar? Itu yang pertama. Ya, beliau tidak akan bisa menjawab 75% dari mana angka definitif itu. Kemudian, kalaupun ini yang dijadikan alasan bahwa kata taruh di sini itu bukan melihat tapi berpikir, itu salah. Ini melihat. Wa tarasy-syamsa, dan engkau melihat dengan mata kamu. Di dalam tafsir mengatakan kalau kamu ada pada kalau kamu ada di kahfi saat itu, kamu akan melihat dengan mata kamu. Karena waktunya sedikit lagi, saya mau mengatakan seperti ini ya. Dalam bahasa Arab itu ada ru'yah, ada ru'yah, ada ro'yu. Nah, kalau ro'yu itu baru berpikir. Kalau ru'yah itu melihat. Dan subhanallah ya, Rasulullah SAW dalam hadis ini itu tidak mengatakan dengan fi'il amr langsung, tidak mengatakan saumlah kalian semua wara'au begitu ya, dan lihatlah oleh kalian semua. Tidak seperti itu. Kalau seperti itu memang nanti ada kemungkinan mustarok. Ini dengan mata melihat atau dengan berpikir. Tapi Rasulullah SAW jelas mengatakan dengan masdarnya sumu biru yatiha. Nah, kalau sudah ru'yah itu melihat Pak, bukan berpikir. Kalau mau maksud Rasulullah SAW itu berpikir sumu biro'iha, bukan sumu biru yatiha. Nah, kalaupun ini ru'yah mau dimaknai ro'yu harus ada korinah. Pertanyaannya korinah Anda apa begitu? Itu pertanyaannya. Jadi silakan tonton sendiri, tidak bisa banyak karena memang banyak permasalahannya Profesor Tono berbicara di sini. Jadi yang dibetulkannya harus banyak. Ala kulli hal, mudah-mudahan kita masuk dalam keadaan Ramadan di dalam keadaan sehat, ada pada Ramadan dalam keadaan sehat, dan keluar dari Ramadan dalam keadaan sehat. Zahir dan batin. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.